Pada asana pangan jali umat. Om Swastiastu. Selamat siang anak-anak. Siang. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Ya, nah sebelum kita mulai pelajaran, adakah teman kalian yang tidak hadir? Ada, Bu. Ya, ketua kelas siapa aja yang nggak hadir? Yang nggak hadir ada Adila, Novi, sama Anindya. Oh, Anindya ya. Jadi mereka semua gimana itu? Semuanya sakit, Bu. Oh, sakit ya. Jadi kita doakan semoga teman kita, teman-teman kalian itu segera sembuh ya. Nah, setelah mengecek presensi ini, Ibu mau melihat keadaan sekitar kalian ya. Coba dicek ada gini nggak? Ada masih sampah yang berserakan nggak? Coba diperiksa dulu ya. Sudah? Sudah bersih semua? Sudah. Baik, ya kalau sudah bersih ya, bagaimana? Kalian masih semangat tidak? Masih. Ya, biarpun sudah siang seperti ini ya, tapi kalian harus semangat ya. Jadi untuk mengecek kesemangatannya kalian, Ibu mau agar kalian tepuk PPK terlebih dahulu ya. Siapa di sini yang mau memimpin tepuk PPK? Ya, silakan Agus, maju ke depan ya. Teman-teman, mari kita melakukan tepuk PPK. Kalian berdiri dulu ya. Ayo langsung. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran ya, tadi kan kalian sudah tepuk PPK ya. Jadi Ibu mempersiapkan PowerPoint-nya terlebih dahulu ya tentang pelajaran yang akan kita laksanakan hari ini ya. Wah, ternyata kalian sudah mempersiapkan laptopnya ya. Terima kasih. Oh ya, jadi ini akan kita pelajari ya. Tadi sudah ya tepuk PPK? Sudah ya. Nah, sekarang ya. Jadi pada pelajaran sebelumnya kita kan sudah mempelajari tentang usaha dan pesawat sederhana ya. Kalian masih ingat nggak tentang materi tersebut? Oh, Sylvia masih ingat? Oke, Ya. silakan. Saya ingat yang usaha. Ya. Usaha adalah gaya yang bekerja pada suatu benda. Wah, bagus sekali ya. Kemudian ada lagi yang mengingat? Ya, Nindya. Saya ingat tentang contoh pesawat sederhana seperti katrol, Ya. bidang miring, dan juga roda polos. Oh, bagus sekali ya. Ada katrol, bidang miring, roda berporos, dan juga ada pengungkit. Ya. Jadi kalian tadi sudah cukup bagus ya untuk mengingat materi dan pelajaran yang sebelumnya. Nah, sekarang Ibu punya suatu video untuk kalian ya. Bisa kalian amati dulu ya. Di sini ada cuplikan gambar sebelum kita menonton video. Ini gambar apa? Ada yang bisa? Oh ya, silakan Valentina. Truk yang ada di jalan yang miring. Baik, ini ya sekilas ini adalah truk yang ada di jalan yang miring ya. Coba kita lihat sekarang videonya. Nah, ternyata benar ya. Nah, ini truknya. Kita stop dulu. Ya. Jadi, apakah truk tersebut tergelincir meskipun di jalan yang miring dan licin? Tidak, Bu. Tidak, ya. Pernah nggak kalian berpikir kenapa truk tersebut tidak tergelincir? Ayo, silakan. Karena truk memiliki rem, Bu. Oh, karena ada rem. Ada yang punya pendapat lain? Ya? Karena ban truk tidak rata ada giginya. Oh, jadi karena ban dari truk tersebut tidak rata. Ya. Baik, jadi semua jawaban kalian itu disimpan dulu. Tadi kalian itu sudah mengamati tentang
video ya. Video yang berisi tentang truk yang mampu bertahan meskipun di tempat yang miring ataupun jalannya licin ya. Nah, itu semua nanti ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari kali ini ya. Jadi kita akan mempelajari materi tentang tekanan ya. Jadi tekanan yang kita bahas pertama itu adalah tekanan pada padatan. Jadi nanti ada lagi bagian-bagian lain dari pelajaran tekanan ini ya, dari materi tekanan ini. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan gambaran umum ya tentang kegiatan pembelajaran kita kali ini ya. Nah, ini dia. Adapun tujuan kalian untuk mempelajari materi dari tekanan ini ya adalah jadi melalui kegiatan pengamatan video yang tadi ya, kalian dapat menganalisis konsep tekanan dengan cermat. Kemudian melalui kegiatan literasi dan praktikum, kalian dapat mengaitkan hubungan antara gaya dan luas permukaan terhadap besarnya tekanan dengan cermat dan bekerja sama. Setelah itu, melalui kegiatan literasi, praktikum dan diskusi kelompok, kalian dapat memproduksi nanti data hasil percobaan suatu tekanan pada suatu padatan dengan cermat dan bekerja sama. Ya. Setelah itu, adapun manfaat dari kalian mempelajari tekanan adalah agar kalian dapat menerapkan prinsip tekanan pada padatan yang nantinya akan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, adapun kegiatan pembelajaran kali ini nanti itu kalian akan dibentuk kelompok ya. Kalian akan membentuk kelompok dan Ibu akan membagikan kalian LKPD. Setelah itu ada nanti kegiatan penyelidikan dan diskusi. Kemudian ada presentasi. Setelah itu nanti Ibu akan memberikan penguatan, kemudian kesimpulan, post test dan refleksi. Nah, Ibu juga akan melakukan 3 jenis penilaian pada kalian, yaitu ada penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Sudah? Nah, sekarang kalian masuk dulu ke kuisis ya. Sudah masuk ke kuisis kalian? Ada yang belum masuk? Belum, Bu. Ya, baik, Ibu tunggu ya. Sudah semua? Ya. Sudah ya. Baik, sekarang Ibu akan melakukan live quizzes pada kalian. Kalian silahkan jawab soal-soal yang ada di quiz ini. Nah, Ibu akan kirimkan kodenya kepada kalian ya. Ya, Bu. Silakan masukkan kodenya. Sudah semua? Sudah. Sudah. Ya. Baik, sudah siap ya? Siap. Start ya. Satu soal itu waktunya 1 menit ya.
Waktunya tinggal sedikit lagi anak-anak. Ya, waktunya sudah habis anak-anak. Ya. Oh, udah selesai semua ya. Ini berarti kalian akurasinya ini masih rendah ya. Ini coba ibu cek dulu ya. Kebanyakan dari kalian ternyata salahnya di soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 ini banyak yang salah. Itu semua sih ada di konsep-konsep tekanan ya. Jadi kalian kesimpulan dari ibu, kalian kurang paham tentang konsep tekanan nanti ya. Nah jadi ini nggak apa ya, ini kan masih pretest ya. Nanti kan kalian belajar dulu, baru habis itu kita tahu hasil yang berikutnya nanti ya. Sekarang nggak apa-apa dulu rendah hasilnya ya anak-anak. Baik anak-anak, kan itu tadi ya hasil dari pretestnya kalian ya. Nah sekarang untuk mengawali pembelajaran kali ini, Ibu akan menampilkan video tentang konsep dari tekanan yang akan kita pelajari ya. Silakan kalian simak video ini dengan baik-baik ya. Dan Becky bermain bola. Dengan senang sekali, aku bisa menemukan tadi. Kemudian Ciko berkata, "Ayo kita minum," ajak Ciko kepada si Becky. "Tunggu," bagi Becky kepada si Ciko. Jalan berbatu membuat si Becky harus melangkah dengan hati-hati agar tidak terjatuh. Melihat si Becky yang tak kunjung sampai, si Ciko menjadi marah. "Ayo, cepat," kata Ciko yang sudah tidak sabar. "Aku sudah berusaha, tapi ini membuat kakiku sakit," jawab si Becky sambil menahan rasa sakit di kakinya ketika berjalan. "Andai kakimu seperti kakiku," kata Ciko dengan sombong. Ia pun berjalan meninggalkan si Becky. Sambil berjalan, Becky berkata, "Kita minum berbeda," kata Becky dengan pelan-pelan. Lama kemudian, tiba-tiba Ciko berteriak, "Tolong! Tolong!" Ciko meminta pertolongan. Mendengar teriakan si Ciko, Becky langsung masuk ke sungai dan langsung berenang. "Aku akan menolongmu," kata Becky sambil bergerak. Karena berada di dalam air, gerakan Becky menjadi lebih cepat, sehingga ia bisa menolong si Ciko. Ciko pun menjadi terselamatkan. "Terima kasih, Becky," kata Ciko kepada Becky. "Tenang, aku bersamamu," jawab Becky kepada Ciko. Ya, jadi dari video tadi apa ada yang kalian tanyakan? Saya Bu, Oh, ya silakan. mengapa ayam yang bernama Ciko tidak dapat berenang di air? Oh, mengapa ayam Ciko itu tidak dapat berenang di air? Kemudian ada pertanyaan lagi? Saya Bu, Ya. mengapa si Becky tidak dapat berjalan di tanah Bu? Oh, mengapa si Becky tidak dapat berjalan di tanah? Ya. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan kalian tadi, ya, silakan sekarang kalian membentuk kelompok dulu, ya.
Nah, satu kelompok itu kalian terdiri dari 4 sampai 5 orang yang heterogen. Ya, silahkan kalian ambil posisi dulu. Ya, ini semua untuk menjawab pertanyaan tadi ya. Ya, silahkan. Ya, silahkan bukunya. Ya, ya. Siapkan buku tulis juga ya. Kalian sudah siap anak-anak? Sudah ya. Nah, jadi ibu akan membagikan LKPD kepada kalian ya. Untuk LKPD-nya ini ibu akan bagikan via WhatsApp. Silahkan nanti kalian cek WhatsApp kalian, ibu akan mengirimkan link LKPD-nya kepada kalian ya. Ini ya, ibu mau kirim dulu. Baik, apa sudah masuk LKPD-nya? Coba dicek ya di WhatsApp grupnya. Baik, jadi LKPD-nya itu sudah masuk ke handphone kalian? Sudah, ya. Baik, sekarang kalian bisa buka dulu ya isi dari LKPD-nya. Ibu akan jelaskan sedikit tentang teknis dari pengerjaan LKPD tersebut. Nah, jadi di sana ada kolom nama kelompok ya. Silakan kalian catat nama kelompoknya kalian. Kemudian ada apa lagi? Nah, jadi ada petunjuk ya. Nah, jadi di sana kan ada rumusan masalah, menuliskan rumusan masalah. Rumusan masalah itu kalian dapatkan dari video tadi anak-anak. Nah, kemudian barulah kita melakukan praktikum. Ya, untuk praktikumnya kalian ikuti petunjuk dari praktikum tersebut. Ya, untuk plastisin sudah ibu sediakan. Untuk uang koin kalian sudah bawa? Sudah. Ya. Nah, setelah praktikum nanti kalian bisa langsung mencatat hasil pengamatan tersebut di buku latihan. Ya. Setelah itu baru kalian menganalisis dari hasil pengamatan tersebut. Ya. Silahkan kalian diskusi dulu bersama kelompoknya ya, anak-anak. Ya, LKPD-nya harus selesai sekarang. Kalau tidak selesai bagaimana? Baik, kalau LKPD-nya tidak selesai sekarang, nanti ibu kurangi ya poinnya. Jadi silakan kerjakan LKPD-nya dengan baik. Sambil kalian membuat rumusan masalah, ibu membagikan plastisin ya ke masing-masing kelompok. Silakan kalian lanjut mengerjakan LKPD-nya. Silahkan langsung bisa melakukan.
Ya, jadi yang dicatat itu adalah tentang kedalamannya ya. Yang dibuat itu agak dalam atau landai. Kayak gitu nanti ya buatnya di tabelnya. Ya, jadi yang dicatat itu adalah tentang kedalamannya ya. Yang dibuat itu agak dalam atau landai. Kayak gitu nanti ya buatnya di tabelnya. Ini hasilnya ya? Iya, Bu. Oh iya. Jadi kalian juga boleh mencari dari sumber lain ya untuk referensinya. Silahkan nanti kalian buat hasil analisis dari percobaannya. Laporannya sudah? Oh iya, baik. Ya benar, seperti itu ya laporannya. Baik, karena waktunya sudah habis, ya. Kalian sudah selesai semua kan? Sudah. Ya. Jadi ada yang di sini yang mau mempresentasikan hasil dari diskusi dan praktikumnya? Oh, ada 3 kelompok ya, aktif sekali kalian. Coba kelompok 2 deh dulu yang presentasi. Ya. Ya, silakan maju ke depan ya. Silakan, Femi. Pada percobaan kami mendapatkan hasil bahwa posisikan vertikal dengan dorongan kuat memiliki kedalaman lebih dalam. Yang kedua, posisikan vertikal dengan dorongan lemah memiliki bekas kedalaman lebih landai. Yang ketiga, posisikan horizontal dengan dorongan sama besar memiliki bekas kedalaman lebih landai. Yang keempat, posisikan vertikal atau dengan dorongan sama besar memiliki bekas lebih dalam. Adapun analisis dari kami adalah adanya perbedaan bekas kedalaman ini disebabkan oleh gaya yang diberikan memiliki besar yang berbeda. Dorongan dalam hal ini sama dengan gaya yang diberikan. Ya, itu saja. Ya. Nah, itu tadi presentasi dari kelompoknya Emi. Jadi, apakah ada yang memiliki pertanyaan dari presentasi kelompok 2 tadi? Saya, Bu. Ya, Chandra, silakan. Mengapa koin yang diletakkan pada posisi horizontal membentuk bekas yang lebih dangkal, Bu? Oh, membentuk bekas yang lebih dangkal pertanyaannya ya. Ada pertanyaan lain lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Mira. Apakah kasus ini mirip dengan yang dialami oleh kaki bebek dan kaki ayam di video yang tadi, Bu? Oh, ya. Jadi apakah kelompok 2 bisa menanggapi pertanyaan dari teman kalian? Baik, saya akan mencoba menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman. Koin yang diletakkan pada posisi horizontal, bekasnya lebih dangkal karena posisi koin yang horizontal, luas permukaannya lebih besar. Ya, itu tadi ya. Ada yang mau nambahkan lagi? Oh ya, silakan. Peristiwa ini juga mirip dengan bebek dan ayam tadi. Oh, bebek dan ayam tadi ya. Presentasi dari kelompok kami, akhir kata kami ucapkan terima kasih. Baik, ya silakan kelompok 2 kembali lagi ke tempat duduk masing-masing ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Stop.
Kemudian kelompok 5 ya, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih kepada ibu guru dan teman-teman semua sudah memberikan waktu kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi tekanan. Nah, teman saya akan memaparkan hasil pengamatan kami dan hasil analisisnya. Silakan. Data hasil pengamatan. Posisi koin vertikal yang dorongan kuat, kedalamannya lebih dalam. Posisi koin vertikal yang dorongan lemah, lebih landai. Posisi koin horizontal yang dorongannya sama besar, lebih landai. Posisi koin vertikal yang dorongannya sama besar, lebih dalam. Baik, dilanjut dengan analisis. Adapun analisis yang kami dapatkan dari kelompok kami yaitu semakin kecil luas permukaan suatu benda, maka semakin besar tekanan yang diberikan. Koin dengan posisi vertikal memiliki luas permukaan yang lebih kecil dibanding koin dengan posisi horizontal. Oleh sebab itu, tekanan pada koin vertikal lebih dalam, sedangkan tekanan pada koin horizontal lebih landai. Baik, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 5 ya. Apa ada pertanyaan? Ya, silakan Dandi. Apakah luas permukaan koin mempengaruhi besarnya tekanan? Ya, jadi bagaimana? Apakah mempengaruhi? Ya, mempengaruhi. Alasannya karena semakin kecil luas permukaan suatu benda, maka semakin besar tekanan yang diberikan. Sebaliknya, semakin besar permukaan suatu benda, maka semakin kecil tekanannya. Ya, itu tadi ya tanggapannya. Jadi semuanya itu kita simpan terlebih dahulu ya, karena nanti Ibu akan memberikan klarifikasi. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh kelompok 2 dan kelompok 5 tadi memang ada benarnya ya, sudah benar itu. Cuma nanti Ibu akan memberikan penguatan lagi kepada kalian. Ya, jadi itu tadi presentasi dari kelompok 5 ya. Nah, sekarang silakan tutup dulu presentasinya. Baik, sekian presentasi dari kami. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Tepuk tangan untuk kelompok 5 ya. Baik, itu demikian tadi ya presentasi dari perwakilan kelompok dari kelas ini. Ada 2 kelompok ya. Jadi apa yang dibilang oleh kelompok 2 dan kelompok 5 itu sudah benar. Nah, jadi agar kalian itu lebih memahami lagi, Ibu akan menampilkan video terkait pertanyaan-pertanyaan kalian tadi ya. Ini dia, silakan diamati. Coba kita perhatikan struktur dari kaki angsa dan ayam. Angsa memiliki selaput pada kakinya, sedangkan ayam tidak memiliki. Permukaan pijakan yang luas menyebabkan tekanan yang dihasilkan oleh kaki terhadap lumpur semakin kecil, sehingga angsa tidak mudah terperosok masuk ke dalam lumpur. Nah, itu tadi untuk menjawab tentang kaki ayam dan kaki angsa. Kemudian yang koin tadi ya, tadi ada yang bertanya tentang bagaimana posisi dan kedalaman, bekas kedalaman yang tertutup dari koin tersebut. Nah, ini dia. Kita mendorong uang logam di atas plastisin, berarti kita telah memberikan gaya pada uang logam. Besarnya tekanan yang dihasilkan uang logam pada plastisin tergantung pada besarnya dorongan atau gaya yang diberikan dan luas permukaan pijakan atau luas bidang tekannya. Konsep tekanan sama dengan penyebaran gaya pada luas suatu permukaan, sehingga apabila gaya yang diberikan pada suatu benda semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar.
Sebaliknya, semakin luas permukaan suatu benda, tekanan yang dihasilkan akan semakin kecil. Secara matematis, besaran tekanan dapat dituliskan dalam persamaan berikut mendorong uang logam. Nah, itu tadi ya. Persamaan matematisnya P sama dengan F per. Ya, jadi dari video tadi ya itu adalah penguatan yang diberikan kepada kalian. Nah, sekarang adakah dari kalian yang dapat menyimpulkan hasil diskusi kita tadi? Ya, silakan Melisa. Jadi kesimpulannya adalah tekanan dipengaruhi oleh besarnya gaya dan luasnya bidang tekan. Oh ya, betul sekali. Ya, kemudian ada lagi yang bisa? Ya, silakan. Semakin besar gaya, maka semakin besar tekanan yang diperoleh, Bu. Jika semakin besar luas permukaannya, maka tekanan semakin kecil, Bu. Oh ya, bagus. Ya, jadi kalian sudah memahami konsep tentang tekanan. Ya, kemudian ada lagi yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, ini ya. Gaya berbanding lurus terhadap tekanan, sedangkan luas permukaan bidang tekan berbanding terbalik dengan besarnya tekanan. Ya, tepat sekali. Ya, kemudian dari kegiatan ini ada yang bisa menyimpulkan hasil dari kegiatan ini? Ya, silakan Ayu. Kita membahas tentang tekanan pada padatan dan mengaitkan hubungan tekanan dengan gaya dan luas permukaan. Ya, ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Citra. Dalam pembelajaran ini, kita menganalisis suatu fenomena, diskusi, praktikum, dan presentasi. Ya, bagus sekali. Ya, jadi demikian kesimpulan dari pembelajaran ini. Ya, nah sekarang Ibu mau mengetahui seberapa sih ada perubahan dari kalian. Ya, setelah tadi Ibu lihat kan hasil pretestnya kalian nilainya kecil-kecil ya. Bahkan tadi ada yang dapat nilai 20 ya, benarnya cuma 1. Nah, sekarang Ibu akan mencoba untuk memberikan post-test lagi kepada kalian. Ya, sekarang silakan kalian siapkan smartphone dan masuk ke quizzes ya. Nah, jadi sekarang Ibu akan membagikan kode untuk quizesnya ya kepada kalian. Untuk handphonenya sudah siap? Sudah. Baik. Nah, ini kodenya ya. Sudah siap anak-anak? Sudah. Seperti biasa, waktu untuk mengerjakan satu soal itu 1 menit ya. Jadi total kalian mengerjakan itu adalah 5 menit waktu untuk mengerjakan post-test ini ya. Ibu mulai sekarang ya. Akurasinya sudah di atas 50%.
ya anak-anak? Ya. Wah, ini sudah di atas 50% ini ya. Baik, kita sekarang lihat hasilnya. Sudah semua selesai kan? Sudah. Ya. Baik, kita lihat dulu sekarang semuanya ya. Nah, ini ya. Wah, dan ini ya yang dapat nilai-nilai teratas ya. Wira, ya silakan selamat untuk Wira ya. Nah ini ya, nah ini hasilnya. Oh ya, baik ya. Jadi itu tadi hasil dari post-testnya kalian. Nah sekarang ibu mau tahu bagaimana sih perasaannya kalian selama ikut pelajaran tentang materi tekanan pada padatan tadi. Ya, jadi untuk mengetahui perasaannya kalian ya, jadi ini sebagai bahan refleksi dari ibu ya, jadi ibu juga akan melakukannya dengan kuisis ya. Silakan kalian juga bisa masuk lagi lewat kuisis dan sekarang ibu bagikan kodenya ya anak-anak. Nah ini silakan kalian ikuti. Jadi gambarkan perasaannya kalian. Silahkan masuk. Sudah? Sudah siap? Ya, ibu mulai ya. Ya, apa kalian sudah selesai menggambar? Oh, di sini memang perasaannya senang semua ya. Nah, coba sekarang perlihatkan kepada ibu untuk gambarnya. Ya, silakan gambar apa yang kalian buat. 3, 2, 1. Silakan. Wah, kalian semua senang ya mengikuti pembelajaran kali ini. Wah, ini gambarnya bagus ya. Baik, barusan ibu sudah tahu ya bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini ya. Semoga kalian memang senang ya dengan pembelajaran hari ini. Dan ini adalah akhir dari pembelajaran kita ya. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang tekanan hidrostatis ya anak-anak. Anak-anak nanti bisa baca terlebih dahulu tentang materi tersebut. Nah, jadi untuk berakhirnya pembelajaran ini, mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa. Ya, silakan kalian berdiri dulu semua. Nah, jadi semoga pembelajaran pada hari ini memberikan manfaat untuk kalian. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ya. Ketua kelas tadi karena dibuka oleh Om Swastiastu, silakan langsung para pesan. Rama Santi. Om Santi 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 Om.